Assalamualaikum teman-teman investor, trader semuanya. Balik lagi di channel IKNS Saham. Ya, pertemuan kali ini kita hanya membahas lanjutan dari yang kemarin ya. Malam kemarin kita sudah bilang cara menambahkan indikator-indikator di dalam chart TradingView. Sekarang mari kita lanjutkan. Jadi kita tambahan di sini, kita buat moving average yang eksponensial saja ya. Jadi kita buat yang eksponensial, kita klik sini 3 kali yang di eksponensialnya sampai dia 3 kali. Memang kalau TradingView ini lebih dari 3 kali dia tidak akan bisa karena dia hanya cuman 3 garis ya. Oke, selanjutnya itu kita setel warnanya berbeda. Ini dari EMA, inputnya dari EMA 5 ke EMA 20 ya teman-teman. Jadi kita setel EMA-nya di sini. Ya, sekaligus warnanya langsung kita ganti saja. Yang 9 ini ganti 10. Yang 9 kita ganti 20 ya. Itu caranya kita membuat garis eksponensial ya. Garis moving average eksponensial. Oke. Di sini teman-teman sudah bisa lihat ada 3 EMA yang kita pakai. Satu lagi volume. Jadi kita lanjutkan yang semalam. Kenapa saya bilang ini untuk bagus sedang dipantau SQMI ini? Kenapa? Karena dari segi EMA dia berada di bawah 120, dia berkumpul. EMA 5 berada di 119, EMA 20 ada 118, sedangkan EMA 10 ada di 115. Kemungkinan besar besok kalau dia ARB, dia 6% turun ke bawah, dia akan tidak berada jauh-jauh dari EMA 10, EMA 20 dan EMA 18. Jika besok tidak memantul, saya yakin dia tidak akan pernah di bawah 110, saya yakin. Kita lihat di sini. Di mana harga 110 ya. Di sini dia harga 110. Itu kita bisa lihat ini menjadi supportnya. Ini menjadi support yang kecil di 110. Support kuatnya memang di 100. Kenapa saya yakin dia akan bertahan di 110? Karena dia ada support kecil ini, walaupun kecil tapi banyak nih supportnya nih. Coba lihat. Artinya gini, kalau dia banyak yang banyak harga-harga terendah di 110 ini, itu menjadi support yang kuat juga, walaupun bukan yang paling kuat. Jadi begitu dia. Tapi kalau tunggu 110 apakah bisa? Saya itu tidak saya bilang bisa dan tidak bilang nggak bisa. Mungkin saja dapat, mungkin sebentar ya. Tapi yang bagus teman-teman tunggu itu di 115, 120 sampai 123. Itu harga yang paling bagus untuk SQMI. Ini berdasarkan eksponensial ya. Kita lihat di weekly-nya. Kita lihat di weekly, kita bisa lihat teman-teman itu EMA 20-nya di 187. Artinya apa? Itu kalau EMA daily-nya, EMA daily di 200 itu di harga 187. EMA 20 dengan EMA 200 EMA 20 di weekly itu sama dengan EMA 200 di daily. Jadi teman-teman perlu tahu. Kalau EMA 100 di weekly itu sama dengan EMA 100 di daily sama dengan EMA 10 di weekly. Itu perlu teman-teman ketahui begitu. Kalau EMA 5 di weekly itu sama dengan EMA 50 di daily teman-teman. Betul begitu? Kita coba tes ya. Ini kita lihat EMA 5 di 127 EMA weekly-nya. Kita buat dia jadi 50 di daily ya. Kita tes di daily di 127. Kita lihat EMA 50-nya. Apakah benar seperti yang kita pikirkan? Ya, kita coba lihat. 151. 151. Tadi 120. 100 berapa tadi? Waduh, saya juga lupa ini. Jadi 150 ya. 150. Apakah benar? Ya, kita lihat lagi.
127. Oh bukan, salah ya, berarti lebih ke ini. Tapi kalau kita lihat di daily-nya 187, kita lihat di EMA daily yang 200, betul nggak 187? Kita cek. Jadi kita harus cek, betul-betul cek, benar nggak dia di 187? Oh bukan, dia ternyata di 230 teman-teman. Jadi ada lebih tepatnya kalau EMA 20 itu di weekly dia menjadi EMA 100 di daily. Nah, kita lihat EMA 100-nya di daily pasti 127. Nah, lihat berapa? Ya, 196 ya. Kalau tadi EMA yang di sini ya EMA-nya 196, kalau jadi 10-nya yep, ini dia. Sorry, agak berputar-putar ini. Nah, teman-teman bisa lihat, di 187, jadi beda tipis ya. EMA 100 dengan EMA 20 di weekly itu beda tipis sekali ya. Jadi beda tipis itu beda 5 poin saja. Beda 5 poin saja. Oke. Jadi yang perlu kita bahas di sini yang daily dulu. Lanjut ya. Jadi kalau saham-saham yang EMA-nya sudah berkumpul seperti begini, ini sangat bagus, itu menandakan dia akan terus naik. Berdasarkan EMA 10, EMA 20 dan EMA 5 ini dia selalu berkumpul. Yang 3 ini biasanya ya. Coba teman-teman lihat, itu kalau sudah berkumpul, jangankan yang sekarang, yang kemarin pun boleh. Itu berawalnya seperti di November 2020 ya. 2020 di Oktobernya itu EMA-nya berkumpul, baru dia naik. Memang EMA 20 itu lebih sedikit jauhan ya, nanti dia akan berpencar, yang 5 naik ke atas, yang 10 di bawahnya lagi, dan EMA 20 di bawahnya lagi. Itu menandakan sahamnya sedang tren naik ya teman-teman. Jadi untuk sekarang berbeda sekali dengan sebelum pandemi ya. Masa pandemi dengan sebelum pandemi itu sangat berbeda. Kenapa? Karena pergerakan sahamnya itu sangat liar. Liarnya dari mana? Dia sudah naik, besoknya dia merah. Dia sudah naik, besoknya merah. Seringkali begitu sekarang ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Hari ini ARA, besok ARB. Hari ini ARA, besok ARB. Begitulah dibuatnya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi kalau memang teman-teman itu fokus ya ke trading, teman-teman harus jelas rule-nya apa. Rule-nya trading berarti usahakan cut loss itu tidak lebih dari 3%, sedangkan kalau swing teman-teman usahakan jangan lebih dari 10% cut loss-nya. Dan TP itu take profit sesuai dengan 2 kali dari cut loss-nya, harus dari 2 kali dari cut loss-nya ya. Kalau teman-teman itu langsung TP di 3%, berarti 1,5% teman-teman harus cut loss, karena harus 2 kali. Jadi roll-nya begitu. Kalau teman-teman sanggup itu cut loss di 10% ke bawah, berarti harus mencari profitnya 20% ke atas ya. Roll-nya sekarang harus jelas dulu. Kalau roll-nya itu masih campur-campur, itu kemungkinan teman-teman itu nggak akan bisa mendapatkan profit di sini ya, karena masih remang-remang. Nanti kalau udah nyangkut auto jadi investor, kalau belum nyangkut auto jadi traders, tiba-tiba nyangkut jadi investor, itu tiba-tiba semua ya, nggak ada perencanaan. Jadi di sini penting sekali perencanaan yang pertama ya.
Oke, selanjutnya ini kita bisa lihat juga dalam Agustus September ya. Kita bisa lihat ini ada betul ya, teman-teman bisa lihat ini ada tren yang di sini kita bilang dia sudah memberikan kita sinyal dia akan naik. Nah, jadi di mana titik tumpu kita untuk berharap dia itu kembali memantul itu di sini. Nah, di daerah sini dia akan kembali memantul. Ya, seperti saya bilang di area 108, 109, 110 di atas itulah area yang akan memantul dari SKMI ini. Jadi kita sama-sama di sini kita akan pantau apakah SKMI ini akan memantul di area 110 apa tidak. Ya. Karena saya sangat yakin di sinilah support SKMI sekarang untuk sementara ya. Terus ada tambahan. Jika misalkan kita memakai MACD di sini, ya di MACD kita bisa lihat apa? Kita bisa melihat ini area dia sudah di dekat 0. Dia minus 9, area signalnya sudah minus 9, hampir mendekati 0. Sedangkan di weekly-nya dia masih minus 48. Artinya dia akan mencoba untuk naik ke 0 juga. Artinya dia akan cross, golden cross ini. Kalau garis biru memotong garis oranye itu namanya golden cross. Sama seperti yang di daily. Daily ini sudah golden cross dari lama ya. Dari Agustus kemarin dia sudah golden cross, tapi dia belum menyentuh 0. Ya, setiap golden cross pasti naik. Mungkin nggak seberapa naik. Bisa jadi dia naiknya beberapa puluh persen, bisa jadi dia turun lagi. Itu karena dia masih golden cross di bawah 0. Tapi jika dia golden cross di atas 0, itu kemungkinan besar dia naiknya lebih dari 20% ke atas. Benar nggak kayak gitu teman-teman? Kita lihat ke belakang. Jadi untuk memastikan benar apa enggaknya, kita lihat ke belakang. Di sini ya. Di sini dia golden cross di atas 0. Coba lihat. Udah mulai golden cross dan garis signalnya di atas 0. Kita lihat hari pertama dia langsung naik 12%. Ada yang 10%, ada yang 2%, 0,6% tambah 12%. Dan dia naik besoknya langsung kembali turun. Itu tidak betul di atas 0, tapi belum terlalu di atas 0 karena dia dekat langsung balik lagi. Terus kita lihat lagi yang lain. Ada nggak dia golden cross di atas 0? Ini dia. Kalau golden cross di atas 0 memang betul-betul dia bagus. Satu naik terus, di sini dia kecil-kecil naik ya. 8%, 8%, 2%, 6%. Jadi dia langsung naik pelan-pelan. Jadi itu sangat bagus ya teman-teman. Kalau misalkan dia itu MACD-nya golden cross-nya di atas 0, itu menandakan memang lagi masanya bullish ya. Itu menandakan masanya bullish, di samping ada pattern-patternnya. Oke, sampai sini dulu pembahasan SKMI. Mungkin kita akan bahas di lain kali yang lebih mendalam lagi bagaimana caranya trading, swing ataupun invest dengan 3 role. Dengan 3 role itu boleh nggak kita bergabung? Tidak, kita harus memilih di antara salah satu role yang tersebut. Oke. Malam ini cukup di sini dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.